Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini 18 Desember 2023. Jadi gue pakai mobil ini itu sudah lebih dari 2 tahun lebih sedikit. Gue beli itu waktu itu bulan Oktober, jadi sekarang sudah 2 tahun lebih. Kilometernya berapa? Saya lupa angka pastinya, tapi yang jelas sudah hampir 50.000. Jadi sudah bisa dijadiin acuan atau pengalaman kira-kira pakai ras tuh enak apa enggak dan segala macam. Sekaligus saya bakal jawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang Mas pakai ras dan segala macam. Saya sudah kumpulin beberapa pertanyaan. Total saya sudah capture ada sekitar banyak sih 20-30 pertanyaan yang memang kayaknya pertanyaan ini menarik banget buat dibahas ya kan. Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanya, Mas gimana pengalamannya setelah 2 tahun lebih pakai ras? Saya rasa jawaban itu semua bakal ada di setiap jawabannya, bakal saya jawab untuk dari pertanyaan teman-teman nih. Ini pertama ya, Sigard 1232. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa sampai sekarang ras masih laku aja? Mobil yang laku di Indonesia tuh pertama tuh SUV, terus apalagi kalau dia bisa 3 baris, kayaknya gitu doang sih. Jadi jawabannya menurut saya ya karena dari modelnya sendiri, looknya mungkin bagi sebagian orang terlihat ganteng, semua setuju. SUV bentuknya dan 3 baris. Dan satu lagi yang paling penting adalah brand image, karena orang Indonesia baru beli aja udah mikir, oh harga jualnya bagus apa enggak. Terjawab ya kenapa masih laku. Pertanyaan selanjutnya dari Abadi Jaya Trust 9805. Mau tanya bang, aneh baru beli ras GR manual. Abang Teguh kan sering perjalanan jauh. Diapain bang supaya nggak limbung? Kata siapa nggak limbung? Orang masih limbung. Jadi nggak ada apa-apain. Jadi mobil gue tuh nggak ada diapa-apain. Serius nggak ada diapa-apain. Makanya gue sendiri kalaupun pakai mobil ini gue nggak pernah lebih dari 120 km per jam. Karena kalau udah lebih dari 120 km per jam tuh still harus gue pegang secara kenceng. Jadi belum gue apa-apain. So far gue nikmatin dan badan gue ini kayaknya sudah adaptasi dengan mobil ini. Pas seminggu 2 minggu dulu pertama suka pusing guys. Jadi masih limbung, masih enak apa enggak ya disyukurin aja lah kalau kata netizen. Dari Muh Azan Akbar 4962. Bang, matic rasnya kadang-kadang nyentak tiba-tiba nggak bang? Ya kadang-kadang. Jadi pada saat nyentak tiba-tiba tuh kayak misalnya lebih ke nyentak tiba-tibanya sih RPM ya. Kalau kayak persneling nyentak apa enggak sih enggak. Jadi pada saat kayak pas saya agak belok turunan, udah belok turunan, kadang-kadang RPM-nya tuh ngeden, kayak gitu. Udah itu aja. Tapi kalau nyentak tiba-tiba sih enggak. Dan mobil ini gue sudah pakai dari Jogja, terus ke Magelang, sampai Majalengka. Terakhir ke Mojokerto, fan-fan aja, kuat-kuat nanjak aja, jadi no complain. Dari Balakreus, pertanyaan, irit pakai ras GR Sport manual automatic bang? Dan untuk bensinnya jika isi pertalite secara terus-menerus, apakah dapat merusak mesin atau performa mobil? Sekali-sekali coba pakai ras GR Sport versi manual ya bang, buat bedain penggunaan bahan bakar lebih irit mana dan lebih enak mana tarikannya. Udah pasti kalau tarikan enakan manual. Meskipun saya belum pernah naik manual, tapi udah pasti enakan itu deh. Jadi kalau untuk berkendara yang kita nggak macet ya, luar kota segala macam enakan manual. Terus saya pakai pertalite sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada apa-apa karena saya sering memang gonta-ganti. Jadi kadang pertalite, kadang pertamax, kadang shell gitu. Tapi paling ada efeknya banget tuh kalau pakai pertamax. Terakhir saya berangkat dari kampung ke sini itu buat nyampe 100-120 tuh enteng banget. Jadi lebih responsif pakai pertamax gitu. Kalau pakai shell nggak berasa ya. Cuma mungkin nanti pada saat saya pulang kampung saya cobain deh. Jadi kalau misalkan nanya ada risiko ya, memang disarankan pakai pertamax. Tapi saya pernah coba pertamax sama pertalite secara konsumsi kok menurut saya ya lebih irit pakai pertalite. Tapi kalau dinaikin enakan pertamax. Dari Naldi Hikmah, enakan ras apa Terios? Kalau dia hitam di atas putih sih itu kembar. Bahkan kalau teman-teman lihat ya di stiker label atau di mesin itu yang produksi tuh Daihatsu guys. Jadi sama. Kalau ada yang komen beda saya harus cobain sih, harus test drive. Dari Elvan Channel 433. Saya penonton video Mas Teguh. Saya juga pakai all new ras GAT 2023. Mau nanya, Mas kalau pakai pertalite perawatannya gimana? Karena katanya injektornya cepat kotor. Saya lihat video Mas Teguh suka pakai pertalite juga karena pertama lagi nihil, lagi mahal gitu kan. Saya sudah pakai hampir 2 tahun, terus kilometer 46 ribuan. Sejauh ini perawatannya udah kalian serahin ke bengkel resmi aja. Kalau dibilang wah Mas Teguh di endorse sama bengkel resmi, nggak di endorse, ngapain di endorse ya kan? Atau kali aja mau endorse boleh, nggak ada di endorse. Jadi sejauh ini masih belum ada apa-apa. Ya saran dari teman-teman nanti, kayaknya saya harus ngundang orang yang berkompeten ya. Kalau bisa orangnya nggak ada embel-embel, jadi biar enak ya. Kira-kira pakai pertalite, pakai pertamax apa? Tapi yang jelas pakai pertamax ya itu lebih responsif dan lebih apa ya, lebih mahal. Itu aja sih.
Dari Sajubulha 4752, kenyamanan atau bandingannya dibanding ras jika dikalkulasikan 1 sampai 10 berapa nilai untuk ras dan berapa untuk veloz. Saya lagi galau pilih ras atau veloz. Kenyamanan. Tergantung, kalau kalian medannya itu banyak jalan rusak, ketemu jalan pegunungan, suka road trip dan segala macam, saya pasti saranin kalian ambil ras. Itu dia ngadepin jalan kayak gitu 10 lah ya. Kalau si veloz, dia bisa juga, mungkin dia 7. Tapi kalau soal bandingan dan segala macam, gue kasih mungkin nilai, mungkin ras ini dia 5, ya saya kasih 5 ya. Veloz itu ya 7. Veloz buat saya pribadi masih belum enak-enak banget sih. Jadi kalau kalian misalkan medannya sering jalan rusak dan segala macam, ambil ini. Pakai ini bener-bener saya nggak peduli, misalkan saya mau pergi ke daerah mana, jalan rusak apa enggak saya nggak mikir. Tapi kalau mobil saya kayak veloz atau lebih rendah lagi, mau pergi kemana-mana mikir, oh ya jalan rusak apa enggak. Kalau pakai ini bener-bener lebih tenang ya. Kasarnya adalah ras itu bandel, nggak rewel, tapi nggak enak gitu loh. Dari Hairul Rijal 0519, kalau mau beli ras GR Sport mending manual atau matic ya? Balik lagi ya, kalau saya alasan saya pilih matic karena keseharian saya sehari-hari itu bener-bener sering ketemu macet dan segala macem. Tapi kalau untuk perjalanan pulang kampung dan segala macem, ya jujur lebih enakan manual. Tapi kalau boleh jujur lagi guys, kalau saya tahu waktu itu saya nggak bakal lama di Toyota, saya bakalan ambil brand lain, serius. Saya bakalan cari mobil yang sudah ada electric parking brake, udah ada auto hold, udah ada fitur kayak safety sensor kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ambil matic manual tergantung. Kalau kalian ambil di kota cari yang matic aja. Kalau misalkan kalian nggak terlalu peduli dengan kemacetan, ambil manual aja. Dari Andri Cool 7644, ban belakang saya baru beli ras GR, geruduk-geruduk bagian belakang kiri. Kenapa ya bang? Ban kiri belakang geruduk-geruduk. Kenapa ya? Saya alhamdulillah belum pernah kejadian. Velgnya kan memang lumayan cukup gede, ringnya 17, belakang tuh masih tromol guys, depan cakram. Cuman banyak banget yang dari kemarin bilang, bang itu suka ada bunyi-bunyi nggak di sini. Jadi kalau nggak salah, kalau misalkan diisi penuh penumpang keseringan, kalau nggak salah ada menimbulkan bunyi-bunyi, udah banyak yang komen. Tapi mobil saya belum pernah ada kejadian. Cuman memang kalau pada saat lewat polisi tidur, itu kadang-kadang tuh suka kayak keras banget ya, tapi memang harus dibikin keras, kalau nggak mobilnya nanti limbung. Kalian bawa ke bengkel, jadi saya nggak mau so tahu, tapi memang udah banyak beberapa yang komplain bagian belakangnya. Terus dari ini film, bang untuk keras enakan pakai Pertalite atau Pertamax untuk hemat? Kalau untuk hemat pakai Pertalite aja, karena dulu saya pernah pakai Pertamax diledekin sama temen, lu ngapain mobil ras doang pakai Pertamax? Terus saya sempat bikin video di Instagram pada saat saya isi Pertalite, wah dihujat habis-habisan. Padahal sebenarnya saya tanya sama petugasnya, Mas emang ada larangan untuk ras atau mobil 1500 nggak boleh pakai Pertalite? Ya ternyata sah-sah aja. Jadi kalau mau irit pakai Pertalite, tapi kalau buat enak dikendari pakai Pertamax ya. Semoga menjawab, tergantung kantong aja. Dari Wazira Huwaida ya. Halo Mas, kalau Mas sendiri berapa kilometer jarak tempuhnya untuk ganti oli Mas? Saya bingung soal baru pakai ras 1 tahun. Pas servis mekaniknya bilang per 10.000 km. Saya tanya paman saya yang profesinya sopir travel lebih bagus per 5.000 km. Gimana tuh Mas? Semoga dijawab. Jadi kalau saya sendiri mobil saya itu ganti oli patokannya saya tiap 5.000 km. Terserah orang mau ngatain wah itu gimmick bengkel dan segala macam. Cuman saya sayang sama mobil saya. Apalagi saya sering lewatin daerah macet. Kondisi macet itu piston kan tetap bekerja. Udah 5.000 aja. Lagi juga nggak mahal. Paling cuma 400 ribuan. Itu paling cepet-cepetnya saya 3 bulan. Jadi keluar uang 400 ribuan 3 bulan ya murah. Dan olinya pakai apa? Kadang-kadang pakai Shell. Tapi kalau yang gratisannya si Toyota itu pakai TGMO. Selanjutnya dari Irawan Aditya. Misi Mas Gu mau bertanya aja untuk aki mobil ras GR masih pakai bawaan yang aki basah atau sudah ganti aki kering ya? Kalau sudah ganti boleh tahu referensi ya untuk aki kering GR Sport. Soalnya saya tahu akinya khusus yang idling start stop. Aki saya alhamdulillah dari baru sampai sekarang belum pernah ganti, masih awet. Ya nggak tahu pemakaiannya, saya seperti biasa kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kemarin bahkan ada temen yang nanya bengkel itu akinya harganya 2,5 juta atau berapa? Wajar karena mungkin akinya ampernya beda. Dan kalau fitur idling stop menurut saya adalah fitur yang nggak guna sih. Karena apa? Memang benar berguna buat keiritan, tapi kaki kita harus injek rem terus kan capek guys. Jadi fitur yang nggak guna. Dari Surawan Rizky, dipakai jarak jauh bahu cepat pegel nggak Om? Ngelihat kursi ras agak pendek dibandingin New Avanza atau R3 series. Jadi buat orang yang belum pernah naik ras, pada saat masuk mobil ras itu akan kaget karena berasa sempit banget. Dan ini nggak bohong, saya nggak tahu apa gara-garanya tuh joknya udah saya ganti kulit apa enggak, tapi memang sempit dia tuh karena dia agak tinggi kan. Saya sudah pakai mobil ini bolak-balik ya. Mungkin karena badan saya sudah adaptasi ya, nggak pegel. Terus kalau dibandingin Avanza saya belum naik. Tapi pas kemarin saya naik R3, dinaikinnya cukup enak. Mungkin kalau kalian cari mobil yang enak didudukin baris kedua atau ketiga, kalian bisa cari brand lainnya.
Dan kalau misalkan kalian yang beli Stargazer itu enak loh, duduk di baris kedua. Bukan saya jualan ya, tapi kasih rekomendasi. Ada lagi pertanyaan dari Supri Bambu Craft Jogja. Kak, ini ras JR saya warna putih. Saya parkir di garasi tidak kena panas atau hujan. Saya kasih cover plastik transparan agar tidak kena debu. Efek jeleknya apa ya? Kalau di plastik transparan sih harusnya nggak kena air sih aman ya. Khawatirnya gini loh guys. Jadi pada saat kalian ini ketutup nih sama car cover. Jadi posisi misalkan ada lembab. Proses dari lembab menuju kering itu kan menimbulkan kayak penguapan gitu kan, itu menimbulkan efek kuning. Itu yang bikin rusak. Jadi kalau saran saya kalau kalian mobilnya warna putih baru beli, di coating aja. Kalaupun misalkan harus pakai car cover, belilah yang di itulah ya, toko yang ramai itu 2 juta 3 jutaan. Jadi tapi 2 juta 3 jutaan bisa dapat coating kok dengan harga diskon ya. Pertanyaan dari Icalong Tingtong. Om, stopper belakang ras apa biasa mentok jeduk? Enggak, ini aman. Saya sebenarnya nggak mau kayak gini, terlihat bapak-bapak banget. Tapi saya sering banget mobil saya disundul. Nih sebelah sini kena segala macam motor, mau nggak mau saya pasang, aman. Ada lagi, komen, Oki Mahardika, penting RWD. Betul, alasan saya pilih karena RWD. Selanjutnya dari ADR Peri 5799. Kalau ras JR Sport 1 bulan sudah 4.000 normal apa enggak ya Om? 4.000. Berarti setahun 4.000 kali 12 48.000. Wih, saya lebih parah daripada saya. Ya nggak apa-apa lah ya, normal-normal. Oke, dari apa saja 4529, apakah head unit ras JR Sport 2023 bisa dipakai untuk kamera 360? Waduh, harusnya sih bisa ya, tinggal ditambahin kamera-kamera aja. Harusnya ya, koreksi kalau saya salah. Atau ada itu, toko aksesoris mau endorse saya boleh. Dari BAM 1972, ini komen yang nggak ada hubungan dengan video. Jawab dengan jujur mas. Berapa mas beli Toyota Rush JR Sport? Soalnya pada waktu itu beli masih kerja di Toyota. Jadi dulu saya beli mobil ini netnya kalau nggak salah 260-an sekian. Nggak murah-murah banget. Serius nggak murah-murah banget karena nggak ada bedanya dulu kayak gue sama customer biasa. Gitu loh. Dan saya beli itu waktu pas PPNBM. Jadi ya udahlah. Dari Balak Creus, harga ras apakah akan stabil sampai beberapa tahun ke depan? Soalnya baru aja beli ras JR Sport tahun 2023. Katanya temen, ini mobil bakal nggak ada pasarannya alias harga anjlok kalau sudah berkas. Kalau menurut gue sih enggak ya. Apalagi sekarang tuh untuk di Indonesia tuh market untuk second, apalagi market kayak gini tuh masih bagus SUV. Beneran. Kalian perhatiin mobil-mobil pada berlomba-lomba bikin SUV-SUV-an. Jadi insya Allah enggak. Nah ini penting nih. Dari David Christian 5602. Bang, kalau ada budget 300 jutaan lebih baik Toyota Rush, JR Sport Matic atau Hyundai Stargazer Prime? Hyundai aja. Oke, jadi mudah-mudahan tadi pertanyaan saya yang saya jawabin tadi menjawab semua, tapi takutnya ada yang kelewatan ya. Jadi saya akan bahas satu persatu dari segi desain dulu. Desainnya pakai mobil ini, oke, menurut saya ini ras ini ganti model ini kan dari tahun 2018. Jadi total sekarang udah 5 tahunan. Menurut saya beli mobil sekarang masih ketinggalan zaman nggak? Kalau secara look sih enggak, kalau secara look masih ganteng, masih cukup oke gitu kan. Paling secara teknologi aja safety yang agak kurang. Nah kalau dari segi tempat duduknya segala macam kenyamanan, suspensi dan segala macam, suspensi jujur agak keras, cuman saya belum ketemu ada formula yang bisa bikin mobil ini nyaman dikendari dan segala macam, belum ketemu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tahu boleh komen apa harus ganti suspensi atau apa. Kalau dari segi perawatan dan segala macam ya sejauh ini udah 2 tahun lebih. Belum alhamdulillah yang belum pernah rewel. Bensin pakai Pertalite, Pertamax juga nggak ada keluhan. Servisnya juga kan masih gratis ya kan. Gitu sih kayak. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau nambahin boleh. Jadi gampangnya ras ini bandel, nggak rewel, tapi rada kurang nyaman. Kalau nanya BBM sebulan saya habis berapa gampangnya, seminggu kalau saya pakai Pertalite atau Pertamax paling beda 400.000. Jadi kalau misalkan pakai Pertalite itu sebulan 300 kali 4, 1,2. Nah kalau misalkan pakai Pertamax itu sekitar 1,6 sampai 1,5 juta. Pajak setahun 4 juta sih gitu. Dan saran saya juga kalau kalian beli mobil, kalau memang warna putih harusnya di coating dari baru ya. Dan jangan sekali-sekali ditutupin pakai car cover yang murahan, nanti kalau enggak khawatir bisa bikin efek kuning. Gitu aja sih, mudah-mudahan videonya nggak jadi panjang ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau misalnya pengen dibuatin video lainnya atau ada pertanyaan lagi boleh komen aja. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Dari Surawan Rizky, dipakai jarak jauh, bahu cepal peget gak?